Ini adalah video ketiga yang saya buat untuk menjawab Ustadz Somad yang menuduh Syiah sesat karena beliau menemukan riwayat di Syiah mengenai ayat kursi versi Syiah. Sudah ada 2 video yang sebelumnya saya publish, ada di linknya ada di deskripsi video ini kalau mungkin ingin Anda tonton. Beliau membawakan slide ini, ada riwayat dalam kitab Mafatihul Jinan. Dengan alasan ini beliau ingin menjelaskan kepada umat beliau bahwa Syiah sesat karena punya ayat kursi versi Syiah tersendiri, yang mana ada tambahannya yang di garis bawah ini. Kitab tersebut adalah kitab Mafatihul Jinan, penulisnya adalah Syekh Abbas Qumi. Syekh Abbas Qumi ini wafat tahun 1359 Hijriah. Nah, di video ketiga ini saya ingin membuka mata Anda. Syekh Abbas Qumi ini wafat tahun 1359 kan. Saya ingin membawakan, kalau Ustadz Somad membawakan satu kitab Mafatihul Jinan tadi, saya di video ini membawakan 3 kitab: Al-Itqan, Tafsir Al-Kasyaf, Tafsir Tabari. Kalau Syekh Abbas Qumi ini lahirnya atau wafatnya tahun 1359 Hijriah, Al-Itqan ini penulisnya Jalaluddin Suyuti, ulama Sunni. Ini semua kitab-kitab Sunni loh ya. Al-Itqan penulisnya wafat tahun 911. Kemudian Al-Kasyaf penulisnya Al-Zamakhsyari, wafat tahun 538 Hijriah. Tafsir Tabari lebih tua lagi, Ibnu Jarir Tabari, wafat tahun 310 Hijriah. 3 kitab ini saya bawakan untuk membalas Ustadz Somad yang membawakan ini loh, Syiah punya ayat versi berbeda, ayat kursi versi Syiah, berarti Syiah sesat. Nah, di video ini saya akan membawakan berbagai macam contoh yang ditemukan dalam 3 kitab Sunni ini yang menunjukkan adanya ayat-ayat berbeda versi sahabat, ayat-ayat versi sahabat yang berbeda dengan Quran yang ada sekarang ini. Coba, bisakah Anda menyatakan bahwa Ahlussunnah sesat? Ahlussunnah sesat karena ada ayat-ayat versi sahabat yang berbeda dengan Quran yang ada di Mushaf Utsmani saat ini. Yang pertama, sahabat yang akan saya bawakan di sini adalah Ubay bin Ka'ab. Beliau adalah salah satu sahabat yang termasuk para penulis wahyu yang pemilik mushaf-mushaf yang ada sebelum Mushaf Utsmani dipakai mushafnya. Di video saya yang sebelumnya sudah saya jelaskan ya, ada beberapa mushaf yang terkenal, ada mushaf Abdullah bin Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab, ada Ibnu Abbas. Nah, ini adalah Ubay bin Ka'ab. Ayat yang saya bawakan adalah ayat surah Al-Baqarah ayat 20. Di sini saya beri tanda merah. Ini Quran yang sekarang ada. Kullama adha'a lahum masyau fihi, penggalan dari ayat 20 surah Al-Baqarah. Coba kita lihat ayat versi Ubay bin Ka'ab apa mengenai ayat ini. Versi Quran asli saat ini seperti yang tadi sudah saya tunjukkan ya. Kullama adha'a lahum masyau fihi. Tapi ayat versi sahabat Ubay bin Ka'ab ini, kullama adha'a lahum marru fihi, kullama adha'a lahum sa'u fihi. Ini yang dibaca oleh Ubay bin Ka'ab. Yang benar yang mana? Kalau yang benar yang masyau fihi seperti yang ada di riwayat ini, Ubay bin Ka'ab sesat dong. Padahal beliau sahabat Nabi loh, sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi. Kenapa punya ayat versi dia sendiri? Nggak percaya? Ini kitabnya, Al-Itqan fi Ulumil Quran, Jalaluddin Suyuti, wafat tahun 1911. Di sini halaman 107. Saya beri tanda merah. Yang pertama ini ya, di sini. Langsung saja saya bawakan, sebutkan namanya Ubay bin Ka'ab. Annahu kana yaqra'u
bahwa sesungguhnya dia, Ubay bin Ka'ab, kana yaqra'u, sering dalam video saya ini saya jelaskan dalam ilmu nahwu, ketika ada kana sering saya sebutkan bahwa ketika ada kata kana, setelah itu fi'il mudhari', kata kerja bentuk mudhari' yaqra'u, yang artinya adalah sering melakukan itu. Karena yaqra'u sering membaca, tidak sekali dua kali, tapi sering sekali, dan hampir bisa dibilang selalu membaca. Membaca apa? Membaca kullama adha'alahumma syafiq, itu ayat kullama adha'alahumma syafiq itu dibaca marrufihi, atau juga sering dia baca sa'aufihi. Ini qiraatnya Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab punya versi sendiri untuk ayat tersebut. Nomor 2, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi juga. Tentang Abdullah bin Mas'ud ini mushafnya saya sudah bawakan, saya jelaskan kriterianya mushaf Abdullah bin Mas'ud seperti apa di video saya sebelumnya. Linknya bisa dilihat di bawah video ini. Mengenai surah Al-Hadid ayat 13, ada penggalan lilladzina amanu unzuruna. Ini si Abdullah bin Mas'ud punya ayat versi dia sendiri. Apa versi dia? Lilladzina amanu amhiluna dan lilladzina amanu akhiruna. Kadang dia baca ini, kadang ini, gitu. Mungkin saya sendiri nggak tahu. Buktinya apa? Sama kitab yang tadi, Al-Kanfi Ulumul Quran, halaman yang sama, cuma di bagian bawah paragrafnya saya beri tanda bulat ini. Wa kana Ibnu Mas'ud yaqra'u, lagi kana sama yaqra'u, sering membaca. Ibnu Mas'ud sering membaca lilladzina amanu dzuruna, itu dia bacanya lilladzina amanu dzurun, bukan lilladzina amanu amhiluna. Kadang lilladzina amanu akhiruna, entah amhiluna entah akhiruna, ini yang sering beliau baca, bukan unzuruna. Itu Abdullah bin Mas'ud. 3, Ubay bin Ka'ab lagi ya. Ayat 196 surah Al-Baqarah. Fasyamu salasati ayyamin fil haji, puasa 3 hari di musim haji, di masa haji. Ini versi aslinya. Versi Ubay bin Ka'ab apa? Fasyamu salasati ayyamin mutatabi'atin fil haji, puasa 3 hari mutatabi'at, berturut-turut. Buktinya apa? Kalau Ubay bin Ka'ab punya ayat versi dia sendiri. Buktinya adalah kitab Al-Kasyaf, tafsir Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari, di tafsir surah Al-Baqarah ayat berapa tadi ini? 196 ya. Ini saya beri tanda merah. Siyamu salasati ayamin fil haji, itu di sini qiraati Ubay, fi qiraati Ubay, dalam qiraahnya Ubay bin Ka'ab membaca ayat itu seperti apa? Dia bacanya fasyamu salasati ayamin mutatabi'at, dibacanya salasati ayamin mutatabi'at. Nah, yang benar yang mana? Versi yang ini apa yang ini yang benar? Apakah berarti kalau di versi Utsmani yang ini berarti yang ini salah? Bisa jadi dong versi Quran Utsmani yang saat ini yang salah, yang ini yang benar. Siapa yang bisa buktiin kalau yang mana yang benar? Padahal kan Al-Quran versi Utsmani ini ditetapkannya di zaman kekhalifahan Utsman, jauh sepeninggal Rasulullah. Kalau yang menetapkan adalah Nabi sendiri, mungkin saya katakan ya ini pasti benar. Tapi bukan Nabi yang menyusun Quran versi Utsmani ini. Nomor 4, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas Anda pasti kenal. Siapa beliau? Sahabat penulis wahyu, pemilik mushaf. Ada mushaf Abdullah bin Abbas. Di ayat An-Nisa
ayat 24 ini kebetulan mungkin berhubungan dengan Syiah karena ini adalah ayat tentang nikah mut'ah. Ayat 24 surat Nisa ini saya beri tanda kotak di sini. Versi yang sekarang ada, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Ayat versi sahabat Abdullah bin Abbas apa? Famastamta'tum bihi minhunna ila ajalim musamma fa'atuhunna ujurahunna. Ada tambahannya ini, ila ajalin musamma. Buktinya tafsir Tabari, silakan Anda buka. Penulisnya wafat tahun berapa? 310 Hijriah, lahir 24 Hijriah. Dalam tafsir surah An-Nisa ayat 24 saya beri tanda merah, dan kebetulan di sini ada 3 halaman. Saya beri tanda merah ini saja yang akan saya bacakan, Anda bisa cek sendiri nanti. Yang saya beri tanda kotak ini saya perbesar ya. Yang ini saya perbesar. Di sini disebutkan, saya membaca ayat ini kepada Ibnu Abbas, famastamta'tum bihi minhunna. Faqala Ibnu Abbas membacakan berkata, ila ajalin musamma. Qala qultu maqra'uhu kadzalik. Aku tidak membacanya seperti itu. Qala Ibnu Abbas menjawab, wallah, demi Tuhan anzalahallahu kadzalik. Tuhan menurunkannya seperti itu. Salah samarot, dia berkata seperti itu 3 kali, bahwa ada ila ajalin musamma, dan ini ayat berkenaan dengan nikah mut'ah. Silakan Anda cek sendiri kitabnya, kitab tafsir Tabari. Dan sebagai bonus ya, di halaman berikutnya ini halaman 588, kitab apa? Tafsir Tabari. Sebagai bonus di sini saya bawakan, oh ya, selain Abdullah bin Abbas juga Ubay bin Ka'ab disebutkan di situ, yang sering membaca ada famastamta'tum bihi minhunna ila ajalin musamma, yang ada tambahan ila ajalin musamma ini. Ubay bin Ka'ab juga membaca seperti itu, tidak hanya Abdullah bin Abbas saja. Dan ini yang saya beli tanda kotak di sini, ada garis bawah warna coklat muda, ini adalah bonus ini riwayat mengenai halalnya nikah mut'ah dalam referensi kitab tafsir Ahlus Sunnah, tafsir Tabari. Silakan kita baca, silakan Anda simak. Sa'altuhu an hadhil ayah. Saya menanyakan ayat tentang ini sampai ke masalah famastamta'tum biminhunna ini. Amansukhotun hiya, apakah ayat ini dimansuh? Apakah hukumnya telah dihapus, diangkat, digantikan hukumnya dengan hukum yang lain tentang mut'ah ini? Apakah mut'ah ini masih halal? Dibilang tidak mansuh. Apakah termansuh? Apakah terhapus? Dijawabnya tidak. Siapa ini yang ditanya? Ya silakan Anda baca sendiri riwayatnya secara sempurna di sini. Saya tekankan yang ini. Qala Aliyun radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib berkata, Anda menerima kan Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabat Nabi yang patut kita ikuti? Tidak hanya Abu Bakar dan Umar dan Utsman saja kan? Ali bin Abi Thalib berkata apa? Laula anna Umar radhiyallahu anhu naha anil mut'ah ma zana illa syaqi. Kalau tidak karena Umar bin Khattab itu mencegah, melarang nikah mut'ah, tidak ada orang yang berzina kecuali orang itu kebangetan celakanya. Diberi fasilitas yang halal adalah nikah, entah nikah permanen, entah nikah kontrak, sama Tuhan dikasih fasilitas yang halal, berarti masih berzina, kamu celaka sekali. Itu kata Ali radhiyallahu anhu. Terjemahannya ada di sini, bukan tarikh ini, tafsir Tabari, tafsir surah Nisa ayat 24. Silakan Anda cek sendiri. Ini kitab-kitab saya sendiri lihat PDF-nya ya, karena fisiknya saya nggak punya.
Lalu apa? Mungkin Anda berkata, semuanya itu pasti ada penjelasannya, ulama kami pasti sudah menjelaskan ini bla 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 bla. Ya, saya juga berkata, wahai Ustadz Somad, masalah ayat kursi versi Syiah yang Anda sebutkan itu nggak usah ribut, pasti ada penjelasannya. Ulama Syiah pasti ada punya penjelasan mengenai ini. Anda yang sendiri tidak tahu apa ini, Anda meributkan itu, membicarakannya kepada umat Anda, para peserta di pengajian Anda. Memangnya mereka tahu apa? Mereka kan akhirnya jadi bingung. Akhirnya mereka, oh iya berarti Syiah sesat. Siapa yang bilang? Ustadz Somad. Anda harus bertanggung jawab, wahai Ustadz Somad. Masih kurang. Kalau Anda ingin tahu isu-isu tahrif Quran dalam referensi-referensi kitab Ahlus Sunnah, saya sudah banyak sekali video yang saya buat mengenai hal itu. Silakan Anda cek channel saya. Ada masalah surah Al-Ahzab tidak lengkap. Ini referensinya juga kitab Ahlus Sunnah. Ada 2 surah yang hilang, referensinya kitab sahih loh, Sahih Muslim. Apa yang bisa dilakukan dari Sahih Muslim? Ada, menurut Aisyah, ada ayat sholawat yang tidak lengkap. Silakan Anda rujuk video saja. Semua video-video saya ini, channel ini saya buat khusus untuk menjawab isu-isu yang memojokkan Syiah dengan membalikkan. Saya tunjukkan kitab-kitab Ahlus Sunnah mengenai apa yang ada di dalamnya, sehingga Anda mengetahui sebenarnya apa yang ada, tidak hanya dengar saja dari orang-orang yang memojokkan Syiah. Ada ayat anak ranjang, ayat anak ranjang itu istilahnya ayat firash. Ada ayat firash itu tidak ada di dalam Al-Quran. Umar bin Khattab meyakini ada ayat ayat firash, itu ayat ranjang, dan itu tidak ada di dalam Al-Quran kita saat ini. Silakan Anda cek video saya. Ada ayat anak perut Adam. Semuanya ini saya bawa dengan menunjukkan referensi dan bukti-bukti, yaitu kitab-kitab Anda sekalian sendiri, yang mungkin Ustadz Somad sendiri mungkin membukanya ya paling sekali pernah buka, tapi pernah lihat ayat-ayat ini, riwayat-riwayat tentang masalah ini. Coba silakan Anda tanya kepada Ustadz Somad.